Salam sehat dan sukses selalu buat kita. Kembali lagi kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Sejumlah Master Geomancy bersaing untuk menyelesaikan masalah Nyonya Hun. Siapakah yang akan maju untuk mengobatinya? Langsung saja bersama gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey chapter 6570 sampai 6574. Chapter 6570. Marley Hun mendekati Harvey York saat ini, dan berkata dengan suara rendah. Presiden York, apakah Master Elaris ini sangat kuat? Harvey York berkata dengan ringan. Itu seharusnya cukup kuat, mungkin dia bisa menyelesaikan masalah keluarga Hun sepenuhnya. Meskipun ada beberapa petunjuk, Harvey York belum melihat apa yang salah dengan keluarga Hun untuk saat ini. Dia belum menemukan alasan mengapa Nyonya Hun menderita penyakit serius lainnya, jadi dia tidak memberikan pernyataan yang pasti. Marley Hun sedikit mengernyit ketika dia mendengar kata-kata itu. Meskipun Master Elaris ini terlihat luar biasa, dia tidak berpikir bahwa Master Elaris bisa lebih baik daripada Harvey York. Ketika Master Elaris merasakan mata semua orang tertuju padanya, dia melihat ke kerumunan dan berkata dengan tenang. Semuanya, para biksu adalah orang yang jujur. Jadi aku akan berbicara terus terang. Semua orang menginginkan menjadi bagian dari keluarga Hun, dan semua orang tentu ingin menjadi pemegang saham utama dari keluarga Hun. Ini dapat bermanfaat bagi generasi mendatang. Semua orang tahu itu dengan jelas. Tapi masalahnya adalah, kita ada begitu banyak orang di sini hari ini, kita tidak bisa menunjukkan teknik kita untuk menyelesaikan masalah secara bersamaan bukan? Lagi pula, di satu sisi, kesehatan Nyonya Hun sangatlah buruk dan dia tidak bisa menahan beberapa tindakan dari kita. Di sisi lain, jika semua orang bergerak bersama, keuntungannya akan sulit untuk dibagikan. Katakan, apakah aku benar? Mendengar ini, semua orang yang hadir saling memandang dengan cemas. Mereka merasa bahwa Master Elaris memiliki gagasan yang jelas dan langsung menunjukkan inti permasalahan saat ini. Manfaat yang sangat besar, semua orang ingin menang. Tapi pertanyaannya adalah, siapa yang bisa bergerak? Siapa yang berhak menembak? Ada pepatah dalam agama Buddha bahwa kamu tidak dapat memaksakan apapun keinginan kita, dan kita harus melihat garis tangan kita. Aku merasa bahwa ini ditakdirkan untukku. Jika ada di antara kalian yang berpikir bahwa aku tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan ini, katakan saja. Aku akan membuktikan bahwa aku adalah yang paling memenuhi syarat dan mampu menerima karma ini. Setelah selesai berbicara, Master Elaris menunjukkan ekspresi ketidakpedulian dan kesombongan di wajahnya. Meskipun dia adalah seorang biksu, ketika dia berbicara, dia sama sekali tidak memiliki kesopanan sebagai seorang biksu. Dia terlihat seperti yang terbaik di dunia ini. Setiap Master Geomancy yang datang memiliki kemampuan tertentu, dan masing-masing dari mereka telah membuat prestasi di bidangnya masing-masing. Mendengar bahwa Master Elaris begitu shock, mereka langsung merasa sangat kesal. Meski kuil Warding berstatus suci, namun tetap merupakan perusahaan terbuka. Tapi masalahnya, siapa yang merasa tidak mampu dengan mereka yang hadir? Belum lagi, 20% saham kepala keluarga Hun adalah peluang besar untuk naik ke langit. Siapa yang mau melewatkannya? Master Elaris, semua orang mengatakan bahwa biksu memiliki 8 sila. Aku tidak berpikir bahwa kamu telah melepaskan sila keserakahan. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjubah tahu berdiri, membawa pedang kayu panjang di belakang punggungnya, yang tampaknya adalah Master Surgawi dari Taj. Meskipun silsilah Taj tidak sebaik silsilah House of Freeze dari Gunung Ling, namun mereka telah diwariskan selama bertahun-tahun. Silsilah House of Freeze sendiri merupakan tempat suci seni bela diri, meskipun mereka mempelajari geomansi, namun itu bukan fokus mereka. Tetapi Taj berbeda, sejak zaman kuno, mereka adalah yang terbaik dalam mengusir roh jahat. Dapat dikatakan bahwa Taj adalah kepala tahu geomansi. Oleh karena itu, Master Osborne dari Taj juga berkata dengan suara yang luar biasa pada saat ini. Master Elaris, karena kamu mengira kamu adalah makhluk surgawi yang tidak bertele-tele. Maka hari ini, aku khawatir aku akan mengajarimu apa itu menjadi rendah hati dan apa itu biksu. Itu. Master Elaris bahkan tidak mengangkat kelopak matanya, tetapi berkata dengan acuh tak acuh. Kalau begitu, tunjukkan. Chapter 6571. Master Osborne terlihat sangat mengesankan saat memasang segel tangan pagan dengan tangan kanannya. Kemudian dia menekuk jarinya dan menunjuk ke arah Master Elaris berada. Segera, pedang kayu persik yang berada di punggungnya sedikit bergetar saat ini, dan tiba-tiba keluar dari cangkangnya dan melayang di udara. Adegan ini membuat semua Master Geomancy yang hadir terlihat mengerikan, lagi pula tidak semua orang bisa memiliki kemampuan ini. Teknik pedang bernyawa? Tidak. Harvey York tertegun sejenak. Pada awalnya, dia mengira itu adalah teknik pedang bernyawa dalam seni bela diri. Tetapi jika dilihat lebih dekat, seharusnya tidak demikian. Ini harusnya ilmu tersembunyi dari mysticism.
Untuk geomansi, Harvey Yor tahu lebih banyak tentang cara membunuh orang. Bagaimanapun, dia mahir dalam teknik membunuh. Namun, mirip dengan teknik pertarungan pedang yang digunakan Master Osborn saat ini, ia memiliki hal yang berbelit-belit, yang tidak dipahami Harvey Yor. Marley Hun juga kaget saat ini, sebagai orang yang percaya pada sains, melihat metode misterius semacam ini, dia benar-benar tidak bisa mempercayainya. Menilai dari satu tangan ini saja, apakah kemampuan Master Osborn ini masih di atas Harvey Yor? Adapun keheranan dan keterkejutan semua orang, Master Osborn jelas mengharapkannya. Setelah dia melihat sekeliling dengan penuh kemenangan, dia berbalik ke arah tempat Master Elaris berada. Diiringi dengan gerakannya, pedang kayu persik terbang seketika dan bergerak lurus ke depan. Oh, dengan sedikit trik, kamu berani berpura-pura. Kamu sama sekali belum mempelajari keterampilan sebenarnya dari garis keturunan Tajmu. Sebaliknya, kamu berpura-pura bahwa kamu sepertinya sudah mempelajarinya. Sungguh sangat mengecewakan. Pada saat ini, Master Elaris memiliki ekspresi jijik di wajahnya, dan kemudian menjentikan jarinya. Tereng! Saat jarinya menyentuh bola tambang di tangannya, terdengar suara Buddha yang sangat besar. Segera setelah itu, swastika besar terbang keluar dari ikan kayu dan menekannya ke pedang kayu persik. Wush! Namun dalam sekejap, energi hitam mulai menyebar dari atas pedang kayu persik, dan sepertinya akan hancur berkeping-keping. Pada saat ini, pikiran Master Osborn terhubung, dan seteguk darah tua menyembur keluar. Ini adalah sesuatu yang telah dia korbankan dan sempurnakan selama bertahun-tahun. Setelah benda ini dihancurkan, maka basis kultivasinya akan dihancurkan. Memikirkan hal ini, Master Osborn tidak peduli dengan pertempurannya dengan Master Elaris. Tanda di tangannya berubah, dan dia ingin mengambil kembali pedang kayu persik itu. Tapi Master Elaris jelas akan menggunakannya untuk melenyapkan ayam dan menunjukkan monyet. Jadi saat ini dia tidak menahan tangannya, tetapi mengetuk ikan kayu itu lagi. Swastika lainnya terbang keluar, dengan rasa yang agak kabur. Melihat pedang kayu persik itu akan hancur pada saat ini, Master Osborn berkata dengan dingin. Master Elaris, kita sama-sama manusia. Apa maksudmu dengan terburu-buru untuk membunuh? Master Elaris tersenyum ringan dan berkata, aku hanya ingin memberimu pelajaran, sehingga kamu mengerti bahwa jika kamu tidak memiliki kemampuan, maka jangan keluar dan menipu. Lagi pula, jika kamu bertemu denganku, masih ada cara untuk bertahan hidup. Tetapi jika kamu menemukan sesuatu yang tidak dapat diselesaikan, kamu akan merugikan dirimu sendiri dan orang lain. Mendengar kata-kata Master Elaris, wajah Master Osborn menjadi hitam karena marah. Ini bukan hanya masalah menamparkan wajah, tapi intinya menggosok wajahnya ke tanah. Pada saat ini, Master Osborn dengan terpaksa berkata, Master Elaris, hari ini aku memiliki tidak mata yang panjang dan tidak tahu seberapa tinggi Gunung Tai. Aku menyerah. Chapter 6572. Melihat Master Osborn dari Taj mengakui kepengecutannya, Master Elaris tertawa kecil saat ini dan berkata, kamu bisa mengajariku. Setelah dia selesai berbicara, dia dengan ringan menekan ikan kayu itu, dan swastika menghilang seketika. Pada saat ini, Master Osborn juga dengan cepat mengambil kembali pedang kayu persik itu, dan menyekanya dengan ekspresi tertekan. Dia awalnya mengira bahwa hari ini, dia ada di sini untuk membuat nama untuk dirinya sendiri, tetapi tanpa diduga, dia malah dipermalukan seperti ini. Ketika orang lain melihat bagaimana akhir Master Osborn, mereka semua terlihat sangat jelek. Master Elaris dari kuil Warding kekuatannya jauh di luar imajinasi. Kecuali jika mereka berpikir bahwa mereka lebih unggul, jika tidak, mereka akan berakhir seperti Master Osborn dari kuil Taj. Tetapi, apakah mereka akan mempermalukan dirinya sendiri? Baiklah semuanya. Aku tidak tahu apakah masih ada yang keberatan denganku, silahkan maju. Jika tidak ada yang berani bergerak, maka tak perlu dikatakan lagi, aku akan mengambil tindakan untuk keluarga Hun. Pada saat ini, Master Elaris juga mengeluarkan untayan tasbih Buddha, dan sambil memutarnya, dia berbicara sambil tersenyum. Saat ini, tidak peduli bagaimana melihatnya, dia adalah seorang biksu Buddha terkemuka dan kekuatan besar dari satu generasi. Pada saat ini, seorang lelaki tua bungkuk perlahan berdiri, dan berkata dengan dingin. Untuk berpikir mereka yang mengikuti ajaran Tuhan, akan menggunakan kekuatan paganisme. Apakah semua orang yang berjalan di jalan kami kehilangan tulang punggung mereka? Biarkan aku memberi pelajaran pada keledai botak ini. Melihat lelaki tua bungkuk ini, semua orang yang hadir sedikit menyipitkan mata. Orang ini adalah sesepuh dari Treasure Cult yang mengira dia adalah sekte luar, dan dia disebut Earl of Treasure. Dikatakan bahwa orang ini telah berada di dunia bawah selama bertahun-tahun, dan dia telah mencapai titik kesempurnaan dalam seni bela diri dan geomansi. Tanpa diduga, dia juga datang kali ini untuk keluarga Hun di Wolsing. Melihat lelaki tua itu berjalan keluar, Master Elaris terkekeh dan berkata, jadi kamu Earl of Treasure.
Aku pernah mendengar bahwa kamu memiliki banyak harta karun, tetapi aku hanya memiliki bola-bola di sini. Tidak peduli berapa banyak benda spiritual yang kamu miliki, bola tambang ini aku akan menekan semua yang kamu miliki. Ayo, aku ingin melihatnya. Mendengar ini, lelaki tua Earl of Treasure mencibir, menjentikkan tangan kanannya, dan segera melihat serangkaian koin tembaga berterbangan dari lengan bajunya. Koin tembaga ini terus berubah posisi di udara, dan segera membentuk istana tua 8 diagram. Semua orang kagum dengan pemandangan ini, hanya bisa dikatakan bahwa orang-orang Treasure Tulip benar-benar luar biasa. Marley Hun yang berada di samping, juga sangat terpesona. Meskipun dia percaya pada sains, pemandangan di depannya terus memberitahunya betapa menakutkannya metode para master ini. Harvey York, di sisi lain, menyipitkan matanya dan menarik napas dalam-dalam, namun dia tidak terlalu tertarik. Koin-koin dari Earl of Treasure ini memang cukup bagus. Namun yang menjadi masalah adalah cara mengontrolnya yang tidak begitu impresif. Ini lebih merupakan cara yang aneh dan berbahaya untuk dilakukan. Dia akan bergantung pada elemen yang dia gunakan. Sementara Master Elaris benar-benar hanya fokus pada satu metode. Tidak masalah bagaimana dia merubah serangannya, Master Elaris menggunakan bola-bolanya untuk memblokir semua serangan. Dari perspektif ini, Harvey York telah melihat bahwa kekuatan Master Elaris bahkan lebih baik. Benar saja, ketika Earl of Treasure memanipulasi formasi Istana Tua 8 diagram untuk menekannya, Master Elaris mendengus dingin, dan saat berikutnya dia berada di atas bola-bola lagi. Saat ini, formasi Istana Tua 8 diagram tertekan dan mulai bergetar terus-menerus, dan juga koin tembaga mulai terbakar di udara. Melihat pemandangan ini, kulit Earl of Treasure berubah drastis. Pada saat ini, dia harus segera membuang koin tembaga itu. Chapter 6573. Setelah beberapa saat, Earl of Treasure berkata dengan wajah muram. Master Elaris, kamu memiliki teknik yang sangat bagus. Aku menyerah. Setelah Master Elaris mendengar ini, dia terlihat seperti berdoa, dan ekspresi wajahnya menjadi sangat bangga. Melihat pemandangan ini, para Master Geomancy di lapangan menganggap Master Elaris adalah yang terkuat di antara mereka. Siapapun yang bergerak adalah hal yang akan mempermalukan dirinya sendiri. Melihat tidak ada yang datang untuk menantangnya, Master Elaris mengangguk puas, lalu melihat sekeliling beberapa kali, dan berkata dengan penuh kemenangan. Terima kasih semuanya. Karena semuanya telah berkembang ke titik ini. Kalau begitu, itu artinya hanya aku yang bisa menangani masalah keluarga Hun. Mendengar ini, meskipun para ahli geomansi yang hadir sangat enggan, mereka harus menahan diri dan mengakuinya. Lagi pula, kekuatan Master Elaris jelas di atas mereka. Ada satu kesamaan antara dunia geomansi dan dunia seni bela diri, yaitu kekuatan. Tanpa kekuatan yang cukup, semuanya hanya omong kosong. Dengan kekuatan, sudah cukup untuk mengatakan apapun itu, benar. Firun memandang Master Elaris dengan tatapan heran saat ini. Dia telah melihat adegan besar dari tembakan Eridan, dan dia juga melihat tembakan Harvey York dengan mudah. Tapi sikap Master Elaris masih membuatnya merasa luar biasa. Memikirkan hal ini, Firun tidak berani mengabaikannya. Dia melangkah maju dan berkata, Master Elaris, kamu benar-benar ahli dalam hal ini. Aku ingin tahu apakah kamu dapat membantu ibuku. Tuan Hun sangat sopan. Master Elaris berkata sambil tersenyum. Para biksu berbelas kasih. Karena aku di sini, aku pasti akan menyelesaikan masalahnya. Marley Hun baru saja akan mengatakan sesuatu, tetapi melihat seorang pria yang agak tampan tidak jauh dari sana, dan berkata dengan jijik. Buddhisme? Itu hanya ajaran sesat. Marley Hun menoleh tanpa sadar, dan melihat bahwa meskipun pria ini terlihat biasa saja, dia memiliki aura dominan yang tak terkatakan, seolah berdiri di sana, dia ditakdirkan untuk menjadi tak terkalahkan. Harvey York juga memanfaatkan situasi dan melihat ke atas, saat berikutnya ekspresinya sedikit aneh. Orang yang berbicara adalah Nicholas Thompson, Raja Naga dari Dark Island. Entah bagaimana, dia bisa masuk ke sana. Nicholas Thompson memiliki ekspresi acuh tak acuh di wajahnya saat ini. Jelas dia merasa bahwa Master Elaris memang mampu, tetapi dibandingkan dengan dirinya sendiri, dia jauh tertinggal di bawahnya. Tidak hanya Harvey York dan Marley Hun, tetapi semua mata penonton tertuju pada Nicholas Thompson saat ini. Terutama Master Elaris yang wajahnya terasa ditampar, berkata dengan dingin saat ini. Dari mana anak bergigi kuning itu? Ajaran Buddha kami bermartabat dan ortodoks, tetapi kamu mengatakan bahwa kami adalah sekte sesat. Jika kamu ingin melawanku, katakan saja. Aku dari Kuil Warding dan aku akan memberitahumu apa artinya menjadi tak terkalahkan di depan Tuhan, dan kamu akan menjadi orang benar ketika kamu kembali. Tidak hanya Master Elaris yang memiliki wajah muram dan dingin, tetapi Master Geomancy lainnya juga memandang Nicholas Thompson dengan jijik. Anak kecil, karena aku adalah anggota Sekte Tao, kamu harus mengerti bahwa Sekte Tao kami hanya melihat kemampuan, bukan nasib dan senioritas.
kecuali kamu dapat menunjukkan keahlianmu. Jika tidak, aku akan mengajarimu seperti yang dilakukan Master Elaris hari ini. Orang seperti Master Elaris tidak bisa dipermalukan. Percaya atau tidak, kami akan memberimu pelajaran. Badut balok lompat masih belum keluar, mungkinkah kamu akan menunggu Master Elaris benar-benar menghancurkanmu secara pribadi? Chapter 6574. Pada saat ini, banyak Master Geomancy yang hadir melihat Nicholas Thompson, seolah-olah mereka sedang melihat seorang idiot nomor satu. Firhun melihat Nicholas Thompson saat ini, tetapi dia tidak mengenali mantan tuan muda dari keluarga Thompson ini, kecuali seragam keamanan di tubuhnya. Pada saat ini, wajahnya menjadi dingin, dan dia berkata, "Kemarilah, tangkap dan buang dia keluar. Bagaimana kamu bisa masuk?" "Saudaraku, kamu salah paham. Ini adalah ahli yang diundang secara khusus. Dia sangat kuat dan cakap." Pada saat ini, seorang wanita parubaya dengan congsam berdiri, memegang jimat yang terbuat dari kertas kuning terlipat di tangannya, dan berkata sambil tersenyum, "Ini adalah jimat yang dia persiapkan khusus untukku, dan aku telah memakainya di tubuhku akhir-akhir ini. Saudaraku, ketika kamu dekat dengan nyonya tua itu 2 hari ini, kamu akan mendengar suara hantu, harimau dan serigala melolong, dan pada malam hari karena ini, kamu mengalami mimpi buruk lagi dan lagi. Tapi aku punya benda ini, jadi aku sama sekali tidak terpengaruh olehnya. Justru karena aku sudah mengujinya sendiri, dan Master Nicholas Thompson ini benar-benar mampu, maka aku berani membawanya masuk." Orang ini adalah Lena Hun, sepupu Firhun, garis keturunan sampingan dari keluarga Hun Wolsing. Namun, meskipun dia adalah keturunan sampingan, dia dianggap berada di posisi tinggi dalam keluarga Hun, jadi setelah dia mengatakan ini, kulit Firhun mereda. Nyatanya, saat dia bertemu dengan Lena Hun beberapa hari yang lalu, dia dengan sengaja menciptakan pertemuan. Jika tidak, Lena Hun tidak akan mempercayainya dengan mudah. Tetapi pada saat ini, Nicholas Thompson melihat bahwa kesempatan yang telah lama dia tunggu telah tiba. Dia berdiri, tersenyum tulus pada Lena Hun, lalu menatap Firhun, dan berkata dengan tenang, "Tuan Hun, sebenarnya, aku tidak terlalu ingin memperhatikan urusan keluarga Hun. Tapi karena aku punya hubungan dengan Lena Hun, maka aku tidak ingin melihat keluarga Hun jatuh, jadi aku muncul di sini hari ini. Aku orang yang terus terang, dan kamu tidak keberatan kan? Master Elaris ini sepertinya luar biasa, tetapi kenyataannya, dia pasti tidak akan bisa menyelesaikan masalah keluargamu. Jika dia bergerak, dia tidak hanya akan menyakiti dirinya sendiri, tetapi juga akan menyakitimu, dan keluarga Hun." Mendengar kata-kata Nicholas Thompson, Master Elaris maju selangkah dan berkata dengan ekspresi muram, "Bajing, apa yang kamu bicarakan? Aku tidak bisa menyelesaikannya. Aku akan melukai diriku sendiri. Jika aku bisa menyelesaikannya, apakah kamu akan berlutut dan bersujud kepadaku?" Dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya, Nicholas Thompson berkata perlahan, "Kamu bisa menyelesaikannya, itu hanya perasaanmu saja. Tapi, jika kamu tidak bisa menyelesaikannya, bagaimana kamu memberikan penjelasan? Jika kamu dapat menyelesaikan masalah ini, aku akan membungkuk kepadamu 3 kali dan menjadikanmu sebagai guruku." Master Elaris tampak marah, lalu melirik Firhun, dan berkata, "Tuan Hun, tolong pimpin jalan. Aku akan membiarkan anak-anak bodoh ini mengerti apa itu kemampuan." Firhun juga tahu saat ini bahwa dia tidak dapat membujuknya, jadi dia mengangguk dan membawa semua orang ke halaman belakang. Harvey York akrab dengan tempat ini, tidak jauh dari kamar tidur nyonya tua keluarga Hun. Sesaat setelah Firhun mengetuk pintu, dia melihat pintu terbuka, dan selusin pelayan sedang melayani nyonya Hun yang merosot di kursi roda. Wajah nyonya tua terlihat sangat pucat, dan rambut putih tumbuh dari wajahnya, yang membuat orang merasakan sakit kepala hanya dengan melihatnya.